Assalamualaikum Pak, mungkin bisa langsung dimulai saja Pak, nanti sambil saya rekam juga kok. Mahasiswanya cuma 2 ya. Sambil menunggu yang lain nggak apa-apa Pak, bisa dimulai aja Pak. Ya, ini mohon disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Kalau sudah masuk kesehatan, itu nggak boleh main-main. Kalau sudah belajar kesehatan, keperawatan, kebidanan, kedokteran, nggak boleh main-main, harus serius. Ya, karena berbicara kesehatan, bicara tentang nyawa. Kalau cuma sekedar lulus jadi perawat tuh gampang, kalau cuma sekedar lulus. Tapi kalau jadi perawat lulus kerja di rumah sakit melakukan kesalahan, Anda masuk penjara. Bisa masuk penjara, Pak. Ya, hati-hati di kesehatan, harus serius. Sehingga saya dulu nggak pernah menunggu dosen yang menunggu. Saya nggak pernah menunggu dosen. Ya, dosen nggak pernah menunggu mahasiswa, maksud saya. Mudah-mudahan pekan berikutnya jadi pelajaran ya. Kita belajar on time, karena di dunia kesehatan itu berpacu dengan waktu. Pasien gawat darurat terlambat 1 detik, pasien nyawa melayang. Ya, sehingga kalau menjadi keperawatan, kesehatan, kebidanan, kedokteran harus serius. Belajar disiplin waktu. Oke. Saya share-nya di mana ini? Saya share-nya di mana ya? Terlalu caption ya. Share materinya di mana ya? Udah bisa lihat belum? Belum, Pak. Bagaimana cara share-nya? Kemarin saya lupa. Pilih yang tengah Pak. Yang tengah, terus Pilih yang jendela saja Pak. Kan jendela di mana? presentasi sekarang. Presentasi sekarang terus. Terus pilih yang jendela Pak. Pilih Jendelanya di mana? mana? Atau saya aja Pak yang share screen Pak. Udah lihat belum? Tunggu sebentar Pak, biasanya agak lama jaringannya. Oke, saya kasih ke Pak Alif ya. Oke. Materinya ya. Siap Pak, nanti saya aja yang share screen Pak. Sebentar Pak.
Sudah ya. Sebentar Pak. Sebentar, saya unduh dulu. Ya teman-teman mahasiswa ya, saya peringatkan sekali lagi agar tidak terulang lagi terlambat masuk ya. Jadi perawat itu enak tapi berisiko. Ada perawat yang dipukul oleh keluarga pasien. Kenapa? Karena salah tindakan. Keluarga pasiennya marah, perawatnya dipukul sampai luka. Jadi perawat tuh nggak enak kalau seandainya nggak pinter ya. Karbon dioksida dari tubuh. Ya, ini udah hafal dari SMA ya. Jadi pernafasan itu memasukkan oksigen dari dalam tubuh dan mengeluarkan oksigen dari tubuh. Tapi dalam organ seperti itu, hanya dalam sel itu ceritanya beda. Pernafasan itu memasukkan oksigen dalam tubuh, mengeluarkan oksigen dari sel dan mengeluarkan oksigen CO2 dari sel. Jadi ada pernafasan internal, ada pernafasan eksternal. Nanti kita akan bahas di dalamnya. Baik, lanjut. Slide. Respirasi, proses pertukaran gas CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus paru. Jadi, pertukaran gas oksigen CO2 dan oksigen O2, oksigen dan CO2 itu terjadi di alveolus paru. Ya, proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dalam rangka memperoleh energi. Jadi orang dapat energi dari oksigen. Kalau nggak ada oksigen, nggak ada energi. Dari mana energi itu? Untuk apa oksigen itu? Untuk fungsi melakukan reaksi kimia. Jadi C6 H12 O6 itu adalah karbohidrat. Tambah H2O air menjadi CO2 H2O plus energi. Ya, jadi saya bisa ini nggak ya ngasih pointers, nggak bisa ya di sini ya ngasih pointers ya. Jadi C6H12O6 itu bersama H2O itu perlu oksigen untuk menjadi 6CO2 plus 6H2O. Ya, supaya masuk energi namanya energi ATP, adenosin trifosfat. Ya. C6H12O6 ini adalah karbohidrat ya. Rumus kimia dari karbohidrat. Rumusnya tambah H2O, H2 itu air, Anda tahu air itu. Lanjut slide. Baik, anatomi dan fisiologis pernapasan ini kenapa ada penghalang ya? Ada yang menghalangi slide saya di sini. Hilang slide-nya. Di sini ada, Pak. Jadi ada notifikasi di tengah slide saya, jadi saya nggak bisa tertutup bacaan saya. Jadi sistem pernafasan terdiri atas pernafasan hidung, pernafasan trakea, ini hidung, trakea, ya trakea di atas, di bawahnya bronkus, ya ini bronkus, ini sampai ke sistem pernafasan paru-paru. Nanti kita detail lagi ke slide berikutnya. Slide. Ini organ-organ pernafasan bagian atas. Dari atas bawah itu batasannya adalah di epiglotis ya, di plika vokalis. Nanti kita akan bahas. Bagian atas hidung, pernafasan atas itu hidung bagian luar, ya hidung bagian luar, rongga hidung, ya hidung bagian luar itu adalah cuping hidung ya, rongga hidung, faring, laring, ya
Faring itu tenggorokan. Ya, laring itu nanti kita bahas. Saya nggak pegang slide sini, jadi saya nggak bisa ngotak-ngatik slide. Trakea itu sampai atas. Bawahnya, sistem pernapasan bagian bawah adalah bronkus, ya, kanan dan kiri, dan pecahan dari bronkus, ya. Masuk ke paru kanan, masuk ke paru kiri. Paru kanan itu ada 3 lobus, paru kiri ada 2 lobus. Ini pernah dipelajari di SMA sebetulnya, tapi kita ulangi lagi di sini. Kenapa paru kiri ada 2 lobus? Karena ada jantung. Jadi paru kanan tuh lobus atas, lobus tengah, lobus bawah. Paru kiri itu lobus atas, lobus bawah, dan ada jantung. Ya, sehingga tidak ada 3 lobus, hanya 2 lobus saja. Apa itu lobus? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Lanjut slide. Nih, ini hidung nares itu cuping hidung, ya. Kemudian lubang hidung masuk ke kafum nasi. Kafum itu kerongga, nasi itu adalah hidung nasal, ya, hidung. Kafum nasi masuk ke nasofaring. Ini faring. Faring itu tenggorokan, ya. Kalau Anda buka mulut, paling belakang itu namanya faring. Kalau Anda buka mulut, kelihatan dinding paling belakang. Itu namanya faring. Ya. Di bawah faring ada laring. Ya, laring. Laring itu tempat epiglotis. Epiglotis itu pita suara. Ya, plika vokalis, maaf. Ya. Kemudian bercabang menjadi bronkus kanan, bronkus kiri. Kemudian sampai ke paru-paru. Begitu. Jadi ini sistem pernapasan kita dari hidung, kafum nasi, kemudian faring. Faring itu ada faring nasofaring, ada orofaring. Orofaring itu tempat mulut, oral faring, sehingga disebut orofaring. Tempat pita suara, laring namanya. Trakea, ya. Kemudian trakea terpecah 2, kanan kiri jadi bronkus. Begitu. Lanjut. Ini sekarang hidung. Ini kafum, ini nares anterior. Nares itu cuping hidung anterior. Ini kafum nasi. Ini saya ada penghalangnya di laptop saya nih. Saya terganggu sekali. Nggak bisa saya geser. Dan saya nggak bisa ngasih pointers. Anda bisa melihat pointer saya nggak? Nggak bisa, ya? Nggak bisa, Pak. Pak Alif, ajarin saya deh cara upload. Iya, Pak. Bentar, Pak. Saya stop dulu ya, Pak. Ya. Yang present now, ya? Presentasi sekarang, ya? Pilih yang tengah, Pak. Yang ada gambar mikrofon, kamera. Tahu mikrofon, kamera, terus Jendela, Pak. Pilih jendela. Presentasikan, terus pilih yang jendela. terus sekarang pilih jendela. Iya. Nanti pilih di PPT Bapak yang mana. Oh, gampang banget. Oke, sekarang kelihatan, ya. Sekarang kelihatan kah? Nah, iya, sekarang kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, ya, maaf, ya. Sistem pernapasan saya ulangi lagi. Ya, ini tadi sudah kita bahas, ya, sistem respirasi atau pernapasan adalah sistem pengaturan tubuh dalam menerima oksigen pada tubuh dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Proses pembentukan ini terdiri gas ini di alveolus paru-paru, ya. Utomi ini hidung, ini mulut.
Hidung itu dalam bahasa Latin namanya nares, nasal ya. Nares itu cuping hidung. Nasal, oral, laring, ya. Nasal, oral, laring. Oral itu oral mulut, ya, oro. Nasal itu hidung bahasa Latinnya. Sehingga faring itu di belakang mulut. Ada nasofaring di belakang hidung, orofaring di belakang mulut, dan laringofaring di belakang tekak. Ya, tekak itu. Ini tadi udah sampaikan hidung, sekarang kita bahas hidung. Ini cuping hidung ya, nares. Ini kafum hidung, nanti kita bahas. Ini tempat tuba eustachius untuk menuju ke telinga. Ini namanya nasofaring, belakangnya nasal, namanya nasofaring. Belakangnya oral, orofaring. Belakangnya laring, belakang laringofaring. Ini trakea bercabang kanan, bercabang kiri, kanan jadi bronkus kanan, kiri bronkus kiri. Ya, ini paru kanan, paru kiri. Paru kiri ada 2 lobus, kenapa? Karena ada jantung. Paru kanan nggak ada jantung, jadi 3 lobus. Ini hidung, ini rongga hidung. Nares ini tulang rawan dari hidung. Tulang hidung ada 2 ya. Tulang hidung bagian rawan, tulang hidung bagian keras. Ya, kalau petinju hidungnya kepukul itu patah di hidung tulang rawannya. Ya, ini rongga hidung. Ada kongka superior, kongka media, kongka inferior. Kongka ini lekukan, lekukan. Fungsinya untuk apa? Untuk melembabkan udara. Jadi kalau tubuh kita kalau masuk udara kedinginan itu dihangatkan di kongka ini. Sehingga kalau kita nafas di gunung masuk ke mulut kita, masuk ke paru-paru kita itu hangat. Karena ada kongka. Buktinya apa? Coba kalau di gunung nafas pakai mulut, itu nggak enak deh. Kenapa? Terasa dingin. Kenapa? Di mulut tidak punya kongka. Karena tidak ada penghangat di mulut. Jadi fungsi kongka atas, kongka tengah, kongka bawah. Kongka atas namanya kongka superior, kita udah belajar anatomi kemarin. Kongka tengah namanya kongka media, kongka bawah namanya kongka inferior. Fungsi kongka satu memanaskan udara yang masuk. Udara masuk dingin jadi hangat di sini. Kedua melembabkan. Jadi udara yang kering jadi lembab. Ya. Buktinya kalau kita nafas pakai mulut, mulut kita jadi kering. Kenapa? Karena udaranya tidak lembab. Ini laringofaring. Nasofaring. Ini faring. Pokoknya bagian belakangnya namanya faring. Bagian faring yang di belakang hidung namanya nasofaring. Bagian faring di belakang mulut namanya orofaring. Ini lubang ke telinga kanan, telinga kiri. Ini lubang ke telinga. Namanya tuba eustachius. Yang menghubungkan antara lubang telinga dengan mulut. Sehingga antara mulut sama telinga itu bisa ada saluran tuba eustachius. Kavitas nasal, rongga. Kavitas itu rongga, nasal itu hidung. Adalah sepasang ruang pada tulang wajah dan dari tengkorak. Sepasang ruang yaitu hidung kanan, hidung kiri ya, lubang hidung kanan, lubang kanan hidung, lubang kiri hidung pada tulang di wajah dan tengkorak. Udara masuk melalui hidung ke dalam kavitas nasalis. Dalam kavitas nasalis ada bulu-bulu hidung. Ya, dalam kavitas nasalis ada bulu hidung. Fungsi bulu hidung itu menyaring kotoran-kotoran yang besar ya, bukan kotoran yang kecil. Hidung dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar, nggak usah diketahui. Rambut hidung tumbuh untuk menjaring udara, tadi sudah saya sampaikan. Tulang maksila dan palatum membentuk dasar kavitas nasalis. Maksila ini rahang atas, deh, langit-langit. Maksila ini langit-langit. Palatum ini langit-langit. Ini maksila, ini palatum. Ini palatum ya, langit-langit. Maksila itu nanti kita bahas ya, dari depan. Jadi
bagian bawah dari hidung adalah langit-langit mulut, ya, karena mulut kita di bawah hidung. Hidungnya memisahkan hidung sama mulut adalah palatum. Palatum dibagi dua, tulang keras, palatum durum, tulang lunak, palatum mole, ya. Atap hidung dibentuk oleh os ethmoideus dan sphenoideus, nanti disampaikan atap hidung. Jadi bagian bawah hidung, maksila dan palatum, bagian atas hidung dibentuk oleh ethmoideus dan sphenoideus. Ya. Ini dia. Ini tulang hidung. Ini kongka superior, kongka media, kongka inferior. Ada kanan, ada kiri, ada kanan. Ini sinus maxillaris, ini tulang maksila, tulang rahang atas. Maksila itu rahang atas. Ya. Maksila itu rahang atas. Ya. Di kanan ini bukan kacamata ya. Ini matanya. Jadi di bawah mata ada rongga. Namanya sinus maxillaris. Di bawah mata kanan ada sinus maxillaris kanan. Ya. Itu di dalam kan sih, Pak? Kenapa? Tulang itu di dalam pipi bukan, Pak? Iya, dalam tulang pipi. Dalam tulang pipi. Jadi tulang pipi kita tuh ada rongga. Nah, kalau rongga ini terisi nanah namanya sinusitis. Kalau rongga ini terisi nanah, infeksi ya, terisi nanah, maka jadi terjadilah sinusitis. Angkat ya. Di dinding atas dibentuk oleh maksila dan palatum dan lakrima. Lakrima itu kelenjar air mata dinding lateral. Dinding bagian bawah hidung, palatum, bagian atas hidung ini sinusnya. Para dalam bahasa Latin artinya di sekitar. Jadi para medis, orang yang ada di sekitar medis. Para. Contohnya perawat dan bidan. Maaf, di rumah saya sedang ada renovasi rumah, jadi ada ketok-ketok ya. Ya, para nasalis. Nasal itu hidung. Ada sinus maxillaris nih. Ini sinus maxillaris. Ini kongka superior, kongka media, kongka inferior. Ini nares, ini tulang rawan, tulang kerasnya. Ini sinus frontalis, karena ada di tulang frontal. Ya, di sini ethmoideus sama sphenoidalis. Sphenoidalis itu ada di dalam. Ini ethmoid, ini sphenoid. Ya. Yang paling penting adalah ini maxillaris. Ini yang sering orang terinfeksi. Ya. Faring. Ya. Kenapa enggak oral? Karena oro masuk ke pencernaan. Kalau faring masuk ke pernafasan. Faring adalah penghubung hidung dengan laring. Faring adalah penghubung hidung dengan laring dan trakea. Jadi di atas koane itu sebentar, gambar di mana? Ini koane, lubang. Pintu masuk koane faring. Ya, ini faring, nasofaring, ini koana. Koana itu daerah ya dia. Jadi nggak ada barangnya. Pintu gerbangnya. Jadi kalau orang buka mulut ada orofaring. Ya. Koana itu pintu gerbang. Nasofaring udah tahu, orofaring di bawah belakang mulut dan laryngofaring di belakang laring. Terdapat tuba eustachius, tadi sudah saya sampaikan tuba eustachius itu di koana. Dalam koana itu ada tuba eustachius, lubang ke telinga. Ya. Itu saluran yang menghubungkan saluran pernapasan dengan saluran pendengaran. Orofaring, persimpangan saluran pernapasan dan pencernaan. Orofaring di belakang. Jadi kalau Anda buka mulut, dinding paling belakang itu adalah orofaring. Ya, faring itu dibentuk oleh tulang rawan. Nih, ini faring deh. Ini faring. Ini faring. Di belakang hidung namanya nasofaring. Di belakang mulut namanya orofaring. Di belakang laring namanya laryngofaring. Ya, ini laring. Laring itu tulang Apels Adam, tulang apa?
Di tenggorokan kita apa namanya, Dek? Laring. Bukan, kalau jendelan di laki-laki itu jakun, jakun. Oh iya, jakun. Ya, itu jakun itu ada di laring, Dek. Di belakang jakun ada pita suara. Itu masuk ke laring. Ya. Pita suara itu ada di laring nih, pita suara ada di laring. Di bawah pita suara namanya trakea. Ngerti ya? Jadi faring itu bagian belakang. Belakang bagian mulut, belakang hidung namanya nasofaring. Ini koana. Koana itu lubang pintu masuk ke dalam faring. Ini tuba Eustachiusnya di sebelah sini. Ini bukan, ini sela tursika, tempat hipofisis. Ya. Ini orofaring, ini lidah, ini rongga mulut. Ya. Nah, ini epiglotis. Epiglotis ini yang menjadi klep. Kalau makan, saluran nafas tutup. Ya, kalau bersuara, saluran makan tutup. Sebab kalau kita, makanya orang nggak boleh berbicara sambil menelan, karena nanti salah saluran. Di epiglotis ini yang mengatur tukang parkirnya. Kalau lagi nafas, ya, nafas itu ke depan ya. Kalau pencernaan dari mulut ke belakang, makanya ada persimpangan yang diatur oleh epiglotis. Epiglotis. Setelah epiglotis di bawahnya adalah plica vokalis atau pita suara. Laring merupakan organ bunyi karena ada pita suara kan, ada pita suara. Terdapat epiglotis. Epiglotis ini yang memisahkan nih. Epiglotis yang memisahkan ini epiglotis. Jadi orang makan masuk ke pencernaan, orang bersuara masuk ke paru-paru, itu diatur oleh epiglotis. Ya, fungsi epiglotis itu. Dibentuk oleh 9 tulang rawan otot dan ligamen. Tulang rawan tidak berpasangan adalah tiroid, cartilago. Cartilago bahasa Latin artinya adalah tulang rawan ya. Cartilago bahasa Latin artinya tulang rawan. Tiroid itu gondok, ya tulang rawan gondok. Jadi kalau Anda pegang leher kita, yang bergerak itu tulang gondok, namanya tiroid cartilago. Jadi kalau Anda menelan, pegang leher, menelan, maka ada yang ketarik ke atas, namanya jakun. Jakun itu Adam's apple, apelnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam katanya makan apel di buah surga, kemudian keselak, keceklek, tertinggal di jakun, jadilah jakun. Ya. Nih, epiglotis. Epiglotis itu yang mengatur alur makanan sama alur pernafasan. Berfungsi untuk mengatur jalan nafas dan jalan makan sehingga tidak salah jalur. Ya. Plica vokalis di pita suara. Ini jakun nih. Ini jakun. Ini tiroid, kelenjar gondok. Ya. Ini krikoid. Udah masuk ke trakea. Yang saya bilang krikoid itu mana? Nih, krikoid cartilago. Ya, krikoid cartilago kan tulang rawan ya. Krikoid itu yang ini. Ini krikoid. Ini juga namanya krikoid. Ini yang kayak cincin ini krikoid. Krikoid letaknya di bawah Adam's apple. Adam's apple. Atau jakun. Nah, di belakang Adam's apple itu ada pita suara. Dilihat dari atas. Dilihat dari atas itu ada pita suara. Ya. Ini epiglotis. Ini glotis. Ini pita suara. Plica vokalis bahasa Latin atau pita suara bahasa Indonesia artinya adalah 2 lembar membran mukosa. Membran itu selaput, dia 2 lembar, 1, 2, kanan, kiri. Ya. Dan terletak di daerah laring. Jadi kalau ditanya pita suara ada di mana? Di faring apa di laring apa di nasal? Di laring jawabannya. Berfungsi untuk menghasilkan suara tinggi dan rendah dengan cara menggerakkan pita. Jadi kalau ininya mengecil, lubang suaranya mengecil, maka suaranya nyaring. Kalau ininya membesar, maka suaranya sember. Ya. Kalau ininya tebal, serak.
ini tebal. Ya. Kalau ini mengecil, merapat ya, makin rapat, maka suaranya makin kecil. Makin tinggi, maaf, makin tinggi. Nih, ini Adam's apple. Di belakang Adam's apple ada plica vocalis, pita suara. Ini epiglotis. Ini saluran pencernaan, ini saluran nafas. Jadi kalau lagi makan, epiglotisnya nutup ke depan. Sehingga makanan ini dari mulut lari ke belakang. Kalau lagi bernafas, epiglotis menutup ke belakang. Sehingga dari nafas ke plica vocalis. Ngerti ya sekarang ya. Jadi ini plica vocalis ini kalau dari samping. Kalau dari samping bentuknya begini. Kalau dari atas bentuknya begini. Ini epiglotisnya. Ya. Fonasi itu menghasilkan suara. Jadi fonasi A, I, U, E, O, A, B, C itu ya. Itu dari suara. Jadi plica vocalis hanya menghasilkan suara. Plica vocalis hanya menghasilkan suara. Apakah suara itu vokal atau konsonan tergantung daripada lidah, bibir, dan gigi. Ya, plica vocalis semua suara A. Kapan jadi K? K kalau lidahnya bergerak. M kalau bibirnya bergerak. T kalau giginya bergerak. Ya. Suara seperti vibrasi, getaran. Vibrasi itu getaran plica vocalis selama ekspirasi. Jadi nggak bisa orang bersuara sambil menarik napas. Ya, nggak bisa suara keluar berbunyi kalau narik nafas. Suara berbunyi kalau mengeluarkan nafas. Suara dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palatum mole. Palatum mole itu ya langit-langit ya. Palatum langit-langit, mole di lunak. Pipi, lidah, bibir, gigi, dan resonansi tertentu oleh sinus udara kranialis. Sinus udara kranialis, sinus. Sinus ini yang tadi saya katakan kranial itu kepala ya. Sinus yang ada sinus ini mana tadi? Ini sinus. Ya, sinus di kranialis. Ngerti ya? Trakea. Sekarang makin turun ke bawah trakea. Ini trakea nih. Ini trakea. Ini apa? Adam's apple ya. Adam's apple. Ini kelenjar tiroid. Ini trakea. Yang cincin itu cincin. Ini trakea manusia yang udah dipotong nih. Mayat dari mayat. Trakea orang. Ya. Penghubung antara laring dengan paru-paru. Ya. Berbentuk cartilago, berbentuk oleh cartilago. Jadi yang cincin-cincin ini tulang rawan. Cincin-cincin ini tulang rawan. Ya, cabang kanan jadi bronkus, cabang kiri jadi bronkus. Tadi udah saya sebutkan. Ya. Bronkus. Ini bronkus cabang kanan, cabang kiri. Bronkus itu terusan daripada trakea. Merupakan cabang utama, cabang ya, perjalanan menuju paru-paru. Terdiri atas primer, sekunder, tertier dengan diameter. Nanti bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus. Jadi bronkus itu nanti pecah dua nih. Pecah dua, gitu ya. Bronkus itu kerjaannya adalah bergerak memecahkannya dengan cara pecah dua. Jadi nggak ada bronkus pecah tiga. Langsung pecah dia bercabang dua. Bronkus yang lebih kecil namanya bronchiolus. Jadi bronkus kan pecah, bercabang. Jadi ada yang paling kecil namanya bronchiolus. Ya, diameternya 1 mm. Jadi bronkus tidak satu polos. Nih, ujung dari bronchiolus adalah alveolus. Nah, ini trakea ya. Ini tulang rawan. Ini trakea. Ini bronkus kanan, bronkus kiri. Pecah dua. Ini pecah dua. Begitu. Ya. Nah, ujungnya
adalah alveolus. Ini yang bulat-bulat kecil ini kayak anggur, kayak buah cherry ini alveolus. Ini Adam's apple. Ini pita suara, ini trakea, ini bronkus kanan, bronkus kiri. Ini bronkus bercabang lagi menjadi bronkus bronchiolus, namanya bronchiolus. Ya, yang diameternya cuma 1 mili. Sekarang masuk ke ujungnya saluran pernapasan. Awal saluran pernapasan adalah hidung. Awal saluran pernapasan adalah hidung. Akhir dari saluran pernapasan adalah paru. Ya, alveolus akhirnya ujungnya. Sepasang organ kanan kiri yang merupakan kumpulan alveolus. Jadi paru-paru adalah kumpulan alveolus. Terdapat pada rongga dada di samping mediastinum dan dibatasi oleh pleural cavity. Ya, nanti disampaikan pleural cavity itu apa. Jadi udah Pak. Itu saya nggak pakai. Saya ganggu nggak? Apa? Buat keran bawahnya saya nggak pakai. Ini cuma sebelah, satu khusus. Nggak pakai shower. Jadi pakai lama. Oh ya. Ini yang ini. Sebentar deh ya, saya ngomong sama tukang dulu. Iya, Pak. Oh iya. Ini kan cuma sebelah. Buat ke WC aja. Oh iya. Cuma nggak nyampe. Karena sekarang beda, pindah. Tadi kan sebelah kiri. Oke. Sekarang sebelah kanan. Oke. Tapi ini bisa berfungsi ya. Kalau ini nggak bisa dipakai. Tapi itu udah berfungsi ya. Udah. Sip. Tinggal pindah ke atas ya. Ya, ini bobokin dulu, kelarin pasang. Siap. Makasih bos. Ya, kalau Kapan bisa dipakai Pak? Kapan bisa dipakai? ini kan bisa. Udah. Tapi mau dipakai semen putih dulu bawahnya. Oke. Bawahnya saya gobok, saya Iya. masukin. Sip. Pakai semen putih dulu bentar. Sip. Maaf ya deh ya, saya ngomong sama tukang lagi renovasi rumah. Iya, Oh, Pak. oke. Ujung dari pernapasan adalah paru. Awal dari pernapasan adalah hidung. Akhir dari pernapasan adalah organ paru. Paru ada dua, kanan dan kiri. Ya, paru kanan terdiri atas 3 lobus. Kenapa 3 lobus kanan? Karena nggak ada jantung. Kenapa di kiri ada 2 lobus? Karena ada jantung. Ya, paru-paru diliputi oleh pleura. Paru-paru selaput. Paru-paru diliputi oleh selaput, nama selaputnya pleura. Ya. Organ paru dibatasi oleh 2 membran serosal, namanya pleura. Pleura ada 2, pleura visceralis, membran yang nempel sama paru, ada pleura parietalis, membran yang nempel sama dinding dada. Ya, dinding dada. Kan paru dalam dada. Jadi ada selaput yang menempel dinding dada, ada selaput yang menempel sama paru. Selaput yang menempel sama paru namanya pleura visceralis. Selaput yang menempel di dinding dada namanya pleura parietalis. Antara visceralis dan parietalis itu ada rongga, namanya rongga pleura. Ya. Ini paru, kanan, kiri. Kenapa kiri ada 2? Ini lihat tempat jantung. Ini trakea. Ini bronkus kanan, bronkus kiri. Ya. Ini selaput, ini paru. Yang ini yang merah ini yang merah dalam di kotak ini merah. Ya. Paru ini diseliputi oleh pleura visceralis yang nempel sama paru ini yang dibuka ini. Yang di luar ini nempel sama dinding dada, tulang dada. Ya, di antara ini parietal dan visceral ada rongga, namanya rongga pleura. Isinya minyak, cairan pleura. Ya, supaya ketika paru berkembang mengempis itu tidak lecet, ada minyaknya, ada olinya. Organ saluran pernapasan terkecil dengan diameter. Nah, ujung pada paru-paru adalah alveolus. Diameternya 1 mm. Dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, alveolus dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, di mana darah yang mengandung CO2 akan ditukar dengan O2 di alveolus. Ya.
Alveolus bergabung, alveolus bergabung menjadi satu sakus. Kantong, sakus itu kantong. Ya. Satu ductus, satu saluran. Ductus itu saluran. Bronchus respiratory, bulbus pulmonalis. Ya. Nggak usah dipel, Pak. Nggak apa-apa, nanti kita pel lagi, Pak. Nih, ini ductus. Ini ductus, ini ductus, ductus. Ini asinus. Ini bronkus. Ngerti nggak maksudnya? Ini lihat alveolus. Ini satu sakus. Ini satu sakus. Ini satu sakus. Ya. Terdiri atas sekian alveolus. Sakus itu alveolus. Ini alveolus, satu sakus, isinya sekian alveolus. Satu sakus, isinya sekian alveolus. Satu sakus. Ini ductus. Ini ductus, ini ductus. Ductus ketemu ductus namanya asinus. Nah, ini asinus. Kumpulan ductus dalam satu atau dua lobus. Ya, asinus adalah kumpulan ductus. Ngerti ya? Sekarang, jadi apa itu sakus? Kumpulan dari alveolus. Alveolus. Ini membentuk satu kantong namanya sakus. Ini satu sakus, ini satu sakus, ini satu sakus. Ini ductusnya, salurannya, ductusnya. Nah, alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah. Yang merah ini darah bersih, yang biru darah kotor. Ya, yang biru kayak akan CO2, yang merah kayak akan O2. Ya, ngerti ya? Jadi tukaran darahnya itu terdiri atas di kapiler ini, di pembuluh darah ini. Fisiologi pernapasan. Fungsi paru pertukaran oksigen dan CO2. Pada pernapasan paru oksigen diambil dari mulut, dari hidung ya. Bisa dari mulut, dari hidung. Melewati trakea, tadi sudah saya sampaikan, pipa bronchiolus, terus ke alveolus, dan berhubungan dengan darah di kapiler pulmonaris. Kapiler pulmonaris ini kapiler nih. Ini kapiler pulmonaris. Ya, diikat. Nah, oksigen nanti diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin terdapat dalam sel darah merah lalu dibawa ke jantung, dilempar ke seluruh tubuh. Ya, oksigen ditukar sama CO2 masuk ke alveolus. Alveolus dari kapiler dibuang ke alveolus, dipindahkan ke alveolus, dari alveolus dibuang ke hidung. Jadi kita bernafas masuk oksigen, keluar CO2. Ngerti ya? Nih, ini satu sakus. Ini satu sakus, ini satu sakus. Sakus jadi alveolus. Ini ductus, ketemunya di asinus. Ngerti ya? Ini satu sakus. Ini ada kapiler pembuluh darah, ini hemoglobin. Ya, ini kantong alveolus, ini alveolus. Alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah. Ini pembuluh darah ini. Ya, isinya hemoglobin. Oksigen yang dalam alveolus diambil oleh hemoglobin. CO2 yang dalam hemoglobin dipindah ke alveolus, dibuang. Begitu. Ngerti sekarang ya? Jadi pertanyaannya, di manakah pertukaran oksigen dan CO2? Jawabannya ada di alveolus. Ya. Di mana? Bukan di bronkus, bukan di sinus, bukan di asinus, bukan di ductus. Pertukaran oksigen dan CO2 terdapat di alveolus. Ya, ngerti ya sekarang ya. Jadi oksigen dari hidung masuk ke alveolus, diambil sama hemoglobin, dibawa ke seluruh tubuh untuk bernafas. Sisa pernafasan CO2 dibawa sama hemoglobin, dibuang ke alveolus untuk dibuang lewat hidung atau mulut. Ya. Ventilasi adalah jendela, proses masuk dan keluarnya udara. Ya, ventilasi. Akibat adanya gerakan tulang dada. Costae itu tulang rusuk atau tulang iga. Ya, tulang iga atau tulang rusuk bahasa Latinnya adalah costa atau costae. Dan diafragma menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara. Ya, jadi ada diafragma. Nih, ini tulang rusuk nih, costae. Ini diafragma. Ya. Jadi ketika tulang diafragmanya diafragmanya turun, kemudian tulangnya membesar, maka
paru-parunya membesar kan, tekanannya negatif. Ya, tekanannya negatif, jadi pembuluh membesar. Karena tekan negatif, maka udara masuk. Ya, jadi dada membusung. Dada membusung, diafragma turun, sehingga rongga dada itu membesar, tekanannya negatif, sehingga oksigen masuk ke dalam paru-paru. Kalau keluar nafas, aspirasi, kebalikannya. Dadanya mengempes, ya, tekanannya jadi positif, sehingga keluar. Menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Oksigennya dari udara, CO2-nya dari sel darah merah yang membuang sisa metabolisme tubuh berbentuk oksigen. Diafragmanya naik ke atas. Diafragma naik ke atas mendorong paru dan tulang koste mendorong ke dalam untuk mengeluarkan oksigen CO2 dari paru. Ya, inspirasi. Narik nafas namanya inspirasi, buang nafas namanya ekspirasi. Bukan inspirasi pikiran ya. Coba saya kayaknya punya inspirasi deh, itu ide namanya, bukan. Ya, tenaga yang mengalirkan udara sehingga menurunkan diafragma ke bawah, berarti tarik nafas. Membesarkan rongga dada membusung atau membesar. Mekanisme menarik nafas, rongga dada membesar dan diafragma ditekan ke bawah, akibatnya tekan, tadi udah saya jelaskan di sini. Jadi orang bernafas, tarik nafas. Orang bernafas itu tulangnya membusung, tulang dada, tulang torak, tulang koste, diafragmanya turun. Kebalikannya kalau buang nafas. Ini pertukaran CO2, ini kapiler, ya. Ini alveolus, ya. Ini alveolus, ini kapiler yang difusi. Nah, kalau tanya difusi, pertukaran oksigen CO2 namanya difusi. Pertukaran oksigen sama CO2 di alveolus namanya proses difusi, ya. Difusi itu pertukaran gas, difusi adalah pertukaran gas, ya, gitu. Lengkap ya. Transportasi oksigen dalam darah nih. Sebentar lagi slide-nya selesai. Oh, masih banyak. Oksigen yang diambil darah dari alveolus, ya, oksigen yang diambil darah dari alveolus diangkut ke jaringan melalui 2 jalur. 97% terikat oleh hemoglobin. 3% larut dalam plasma. Tahu. Adik pernah lihat potong kambing ya, potong kambing. Potong kambing itu nanti darahnya mengental, mengendap. Ya, namanya darah, yang beningnya itu namanya plasma. Ya, jadi kalau darah taruh dalam gelas, nanti lama-lama yang di atas gelasnya, di atas bagian atasnya bening, bagian bawahnya merah. Yang bening itu namanya plasma. Jadi oksigen terikat dalam plasma berjumlahnya sedikit 3%. Ya, 90% terikat. Ini dalam sel. Jadi oksigen dibawa oleh darah. Ini sel. Bukan paru ya, sel. Ini bukan telur setengah matang. Ini inti sel. CO2 dari sel dimasukin ke dalam darah, oksigen dari darah masukin ke sel. Nanti dari sini dibawa ke paru-paru. Ya. Dari ini dibawa ke sel. Dari sel dibawa ke paru-paru, gitu. Ini juga difusi ya, namanya difusi. Difusi CO2 di dalam sel terdiri di dalam kapiler. Ya, kalau di dalam paru-paru terjadi di alveolus. Difusi terjadi di alveolus. Itu dalam paru. Kalau dalam jaringan, difusi terjadi dalam dinding sel. Dinding sel. Nih, ya. Transportasi CO2 dalam darah tadi udah oksigen kita. Sekarang CO2, CO2. CO2 dalam jaringan ke paru-paru. Maaf. Transport CO2 dari jaringan ke paru-paru melalui 3 cara. Secara fisik kelihatan dalam plasma. Tadi sudah sebut plasma. Berikatan dengan gugus amino HB, jadi hemoglobin. Dan sebagai bikarbonat 70% jadi karbon dioksida. Jadi CO2 ketemu air menjadi asam bikarbonat. Asam bikarbonat. Ya. Jadi CO2 nanti
Di paru-paru asam karbonat berubah menjadi CO2 dan H2O. Ini yang dibuang lewat paru-paru. Ini sudah saya jelaskan. Ini dia pertukarannya CO2 sama oksigen. CO2. Oh, sudah azan deh. CO2 masuk ke dalam bentuk H2CO3 ya. CO2 ketemu H2O. Jadi H2CO3 dibawa ke paru-paru. Ya, kalau ke ginjal HCO3- H+. Pengendalian pernafasan. Yang menentukan pernafasan adalah kimiawi akibat CO2 sedang yang sebagai dampak metabolisme. Jadi gini, kalau kita tidur, kita bernafas tanpa sadar. Berarti ada yang mengendalikan. Ya kan? Padahal kita enggak. Kalau sekarang saya bangun, adik-adik bangun, ayo tarik nafas. Ayo buang nafas. Sadar. Tapi kalau tidur, siapa yang mengendalikan pernafasan? Adalah CO2 dalam darah. Jadi kalau CO2 darahnya tinggi, maka otomatis ototnya membusung sehingga narik nafas. Ya, otomatis membusung. Ya, jadi CO2 yang menjadi indikator, bukan oksigen. Ketika orang tidur, ketika CO2 tinggi, maka tarik nafas. Begitu CO2 turun, maka turun nafas. Begitu. Faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan olahraga. Orang olahragawan tuh nafasnya pendek deh. Jadi orang nafas 24 kali, olahragawan nafas 20 kali. Kenapa? Karena paru-parunya kapasitasnya besar. Emosi, sakit, takut. Orang takut nafasnya cepat. Ya, kecepatannya tinggi. Orang takut gitu. Orang sakit atau orang takut atau orang sedang marah, ngamuk, emosi, ya, sedang ngamuk-ngamuk ya. Suhu yang berubah, suhu tinggi. Orang suhu tinggi lagi demam, maka nafasnya juga cepat. Dan seterusnya. Ini inspirasi saya sudah sampaikan tadi ya, diafragma dan interkostal. M ini musculus bahasa kedokteran artinya otot. Otot interkostal eksternal berkontraksi, volume paru bertambah, udara inspirasi ini tinggal dibaca aja. Saya sudah sampaikan tadi. Nih, saya sudah jelaskan tadi. Ya, kenapa paru-paru mengembang? Ada musculus interkostal. Ya, yang menggerakkan tulang adalah otot. Kan kostal ini tulang rusuk, tulang iga. Yang menggerakkan tulang otot. Otot apa yang menggerakkan tulang dada atau koste adalah musculus intercostalis. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, respirasi ada dua kan? Respirasi eksternal dari mulut ke paru-paru, dari hidung ke paru-paru. Respirasi internal dari hemoglobin ke sel tubuh, ya. Eksternal dari mulut, dari hidung ke paru-paru eksternal ya, respirasi eksternal. Internal itu yang begini ya, tadi saya sudah sampaikan mana ya. Di respirasi. Nah, ini respirasi internal. Ini bukan di paru ya, di sel. Nah, ini respirasi eksternal. Gitu, ngerti ya sekarang ya, apa itu eksternal, apa itu internal. Nah, ini slide terakhir nih. Udara dalam paru-paru dibagi ada berapa macam udara tidal volume. Jadi nafas yang dikeluarkan dimasukkan dalam keadaan normal. Jadi adik saya bernafas dalam keadaan normal, tarik nafas, buang nafas sekitar 500 cc. Sekarang saya nafas biasa, coba tarik nafas, maka namanya udara komplementer. Ya. Jadi tarik nafas, jadi kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, nafas biasa. Nafas biasa. Setelah nafas biasa kita masih bisa tarik nafas lagi. Ya. Ini setelah nih, maaf.
setelah kita buang nafas, kita masih bisa buang nafas lagi. Ya, ngerti jadi ya? Ada yang nggak ngerti nggak? Complemented setelah kita tarik nafas, kita masih bisa tarik nafas sampai maksimal. Setelah kita buang nafas, tarik nafas normal ya, nafas normal, kita kan buang nafas. Kita masih bisa buang nafas sampai maksimal, sampai nggak bisa lagi dikeluarin udaranya. Ya. Nah, antara kapasitas oksigen udara udara komplementer sama udara ideal volume tambah udara komplementer. Jadi ini kapasitas paru. Jadi 500 tambah 2000 tambah 1300 kapasitas paru. 3800 cc. Residual paru adalah udara yang kalau kita misalnya adik buang udara, buang nafas. Coba buang nafas sampai habis. Sampai habis itu masih ada sisa udara 1600 cc. Namanya udara residu. Ya, ngerti nggak maksudnya? Udah buang napas habis, pasti masih ada udara sisa di paru-paru, di alveolus sebanyak 1600 cc. Jadi kapasitas vital itu yang masih bisa aktif. Kapasitas total adalah kapasitas vital tambah residual. Ya. Maksimal paru-paru, kapasitas vital tambah udara suplementer. Ya, hawa ruang mati, udara yang tidak ikut bertukaran ada di ruang mulut hidung. Udara yang tidak ikut bertukar di difusi, udara ruang mati, udara yang di hidung itu kan tidak ada difusi, tidak ada difusi pertukaran oksigen. Pertukaran oksigen itu hanya ada di alveolus. Sehingga selain alveolus itu udaranya udara mati. Ruang mati. Arti ruang mati itu bukan ruangnya mati, tapi ruangan yang tidak bisa terjadi difusi udara. Ini namanya, ini ideal volume. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Setelah tarik nafas lagi. Ini namanya komplementer, suplementer. Ya, tarik nafas, buang nafas. Ya, kapasitas komplementer. Ini dari bawah sampai atas, ini namanya kapasitas vital. Nah, sudah buang nafas, masih ada sisa residu namanya. Ini kapasitas total paru-paru. Ya, anggap ya. Pengangkutan oksigen tergantung pada kadar oksigen yang berada dalam sekitar banyak atau sedikit. Bagus atau tidak. Jadi misalnya gini, kadar oksigen kita naik gunung. Orang di atas gunung itu oksigen itu rendah. Ya. Sehingga orang naik di atas gunung napasnya lebih tersengal-sengal. Kenapa? Karena oksigennya rendah. Sempit atau tidaknya jalan napas. Misalnya orang asma tuh bengek, sempit jalan napasnya. Maka napasnya jadi terganggu. Daya tampung kota alveolus untuk menampung oksigen. Misalnya orang TBC, alveolusnya rusak kan? Alveolusnya rusak. Nah, maka daya tampungnya rendah. Kualitas darah misalnya anemi, darahnya HB-nya rendah. Kondisi jantung orang sakit jantung. Jadi kualitas pengangkutan oksigen tergantung pada banyak poin. Begitu ya. Kadar oksigen orang makin tinggi, permukaan bumi, oksigen makin rendah. Sempit atau tidak jalan napas, kalau orang bengek, asma, jalan napasnya sempit. Daya tampung ke atas alveolus, kalau paru-parunya rusak karena banyak merokok, maka daya tampungnya rendah. Kualitas darah, anemi, HB-nya rendah. Oksigennya cukup tapi darahnya HB-nya rendah. Ini slide terakhir ya. Mekanisme batuk-batuk, mekanisme pertahanan diri terhadap material asing. Jadi batuk itu merupakan mekanisme pertahanan sendiri. Makanya orang ketika batuk tuh baca alhamdulillah. Kenapa? Karena ada benda asing dibuang. Ya, benda yang tidak manfaat dibuang dari sampel. Benda asing bisa mengiritasi laring, trakea yang merangsang reseptor batuk. Jadi benda asing ini mengiritasi, melecetkan, ya mengiritasi laring dan trakea yang merangsang reseptor batuk. Secara tiba-tiba menarik nafas dan udara masuk ke paru-paru, tarik nafas. Jadi orang kalau mau batuk tarik nafas dulu, ya, iyalah, kan mau buang nafas pasti tarik nafas dulu.
kemudian glotis tertutup, tiba-tiba dibuka, gitu. Ya, jadi orang batuk itu pasti tarik napas, tutup glotis, kemudian glotis dibuka secara tiba-tiba, sehingga terjadilah batuk. Ya, itulah cerita perjalanan oksigen dari udara luar bebas masuk ke dalam tubuh kita. Jadi respirasi eksternal dari hidung sampai ke alveolus. Respirasi internal dari hemoglobin darah ke sel darah, ke sel tubuh. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Dik? Pak, izin bertanya. Iya. Iya, Pak. Kalau menguap itu gimana, Pak? Menguap itu narik nafas, Dik. Biasanya oksigennya rendah. Oksigen respirasi internal turun. Jadi oksigen dalam hemoglobinnya turun. Makanya orang tarik nafas supaya oksigen dalam hemoglobinnya naik. Ya, begitu. Jadi oksigen yang terikat dengan hemoglobin turun. Sehingga perlu menguap supaya oksigennya banyak. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Pak, Asri mau nanya. Itu kan alur pernapasan sama yang selang makan itu kadang kalau misalkan lagi minum itu airnya keluar dari hidung itu kenapa ya Pak? Apa sambil ngomong atau gimana? Kan antara mulut sama hidung kan sebentar. Nah, iya itu Pak. Dari mulut bisa ke hidung, nggak ada klep. Yang klep tuh di bawah mulut. Ya, bawah mulut makanya orang masih bisa nafas, tapi lagi makan nggak bisa nafas. Lagi menelan nggak bisa nafas. Coba aja dites. Lagi menelan bisa nafas nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena epiglotisnya nutup jalur nafas supaya nggak masuk makanan ke jalur nafas. Oh iya. Kalau dari mulut ke hidung, dari hidung ke mulut itu bisa keluar. Karena nggak ada klep. Karena itu nggak ada klem buat nutupnya itu ya Pak. Makanya kadang kalau lagi minum keluar dari mulut ya Pak. Dari hidung. Iya, bisa. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Udah ya, cukup ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bertanya lagi bisa ditanya di grup ya. Siap Pak. Nanti saya share atau dari Mas Alvin aja, Alfi yang share presentasi saya ya. Siap Pak, nanti saya kan sudah ada ke grupnya Pak. Boleh. Ya. Baik, terima kasih adik-adik. Saya mohon maaf tadi saya menegur ya, karena saya kasihan sama Anda nanti ke depan kalau Anda tidak qualified sebagai seorang perawat. Karena seorang perawat bertemu langsung dengan pasien. Beda dengan cleaning service. Beda dengan petugas gizi. Tidak ketemu pasien, dia di dapur. Perawat yang paling sering digempur sama pasien. Salah makan, perawat dimarahin. Salah obat, yang salah farmasi, perawat dimarahin. Salah ambil darah, petugas laboratorium salah, perawat yang dimarahin. Yang salah petugas laboratorium yang dimarahin perawat. Yang salah petugas farmasi yang dimarahin perawat. Yang salah petugas gizi yang dimarahin perawat. Makanya jadi perawat nggak boleh jadi orang bodoh. Maaf ya, nggak boleh jadi bodoh. Ya, sehingga perawatlah yang paling sering ketemu pasien. Ya, dan nggak bisa pasien manggil perawat, perawatnya lamban. Nanti pasiennya marah. Ya, itu beberapa kali kan perawat dipukul sama keluarga pasien. Iya Pak. Bapaknya sakit, perawatnya kurang baik, anaknya ngamuk, dipukul si perawat itu.
Makanya jadi perawat tuh hati-hati, serius, disiplin. Ya, mudah-mudahan minggu depan tidak terlambat lagi ya. Iya, Pak. Ya, supaya Anda jadi perawat yang baik lah, perawat yang cerdas begitu. Terima kasih, semoga sukses ke masa depan Anda sebagai seorang perawat. Terima kasih Mas Alvin, Mas Alif ya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak.